Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat bertanggalkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami kelompok 4 dari IPS 1 menganalisis kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Rina Devianti, SS MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Sherly Handayani berbakti dengan NIM 0309211009 sebagai moderator, dan rekan saya Nanda Amalia dengan NIM 0309212020. Siti Aisyah dengan NIM 0309212023. Tiara Ramadhani Lubis dengan NIM 0309211010. Dan Wiwit Nur Sulistiani dengan NIM 0309202125. Yang pertama menganalisis yaitu rekan saya yang bernama Nanda Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dengan NIM 0309212020. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada berita 4 warga secanggang proyek air bersih dikutip biaya 100 per kakak. Nah, dalam berita tersebut terdapat kesalahan ejaan yaitu pada paragraf yang kelima, di mana kesalahan tersebut yaitu banyak menghilangkan tanda koma pada kalimat, sedangkan proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Langkat, hanya saja ia tidak mengetahui nilai proyek tersebut. Nah, jadi perbaikannya yaitu sedangkan proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Langkat, hanya saja ia tidak mengetahui nilai proyek tersebut. Nah, setelah kata Kawasan Permukiman Langkat itu sebaiknya menggunakan tanda koma. Nah, selanjutnya terdapat kesalahan lagi pada paragraf ke-6, yaitu kesalahannya pada kata masing-masing. Jadi perbaikannya, masing-masing seharusnya menggunakan tanda penghubung jika kata-katanya diulang. Pada paragraf ke-6 terdapat kesalahan lagi, yaitu kami membebankan biaya untuk fotokopi KTP, KK, dan materai itu. Nah, jadi perbaikannya, kami membebankan biaya untuk fotokopi KTP, KK, dan materai itu. Nah, jadi setelah kata fotokopi KTP itu sebaiknya menggunakan tanda koma. Baiklah, sekian analisis saya mengenai kesalahan berbahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Handayani Barusurbakti dengan NIM 0309211009. Di sini saya akan menganalisis kalimat efektif dan tidak efektif pada koran yang berjudul Jumlah Polisi Bunuh Diri Meningkat. Sebelum menganalisis, saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, agar penulis dan pendengar dapat memahaminya. Dalam koran yang berjudul Jumlah Polisi Bunuh Diri Meningkat, dalam satu paragraf terdapat 3 kalimat yang tidak efektif. Yang pertama yaitu terdapat pada kalimat tahun 2011 hanya ada 1 polisi yang bunuh diri di Sumatera Utara. Seharusnya menggunakan kalimat efektif yaitu tahun 2011 terdapat 1 polisi yang bunuh diri di Sumatera Utara, dan pada kata Sumatera pada kalimat tersebut menuliskan Sumatera, seharusnya Sumatera. Kesalahan yang kedua yaitu terdapat pada kalimat dari kasus bunuh diri yang dilakukan anggota Polri itu terlihat betapa beratnya beban psikologis seorang polisi. Seharusnya menggunakan kalimat efektif yaitu dari kasus bunuh diri yang dilakukan anggota Polri terlihat betapa beratnya beban psikologis seseorang polisi. Kesalahan yang ketiga yaitu terdapat pada kalimat tekanan tugas di lapangan cukup berat, kadang harus 24 jam berada di lapangan. Kalimat efektifnya yaitu tekanan tugas di lapangan yang cukup berat dan terkadang harus 24 jam berada di lapangan.
Tanda baca yang terdapat di kata barat seharusnya diletakkan di akhir dan diganti dengan kata dan, karena pada kalimat tersebut belum selesai. Sekian dari analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NIM 0309212023. Saya dari Tadris IPS 1 semester 1. Di sini saya ingin menganalisis kesalahan-kesalahan ejaan bahasa Indonesia yang ada di papan iklan di samping yang berjudul "Dilarang membuang sampah di area ini". Nah, Medan merupakan salah satu kota yang memiliki konsentrasi yang baik dalam bidang kuliner, budaya, dan pendidikan. Hal demikian dapat dipahami juga melalui pemanfaatan ruang publik sebagai ruang atau zona untuk melakukan komunikasi secara tertulis dalam tema-tema tertentu, seperti imbauan menjaga lingkungan. Nah, proses komunikasi yang melibatkan bahasa tulis ini sering dikaitkan dengan kaidah ejaan dan linguistik. Nah, kaidah ejaan penulisan pada kata baku tersebut sering ditemui kesalahan seperti pada kata dalam penulisan imbauan, menjaga lingkungan seperti ini. Nah, terdapat kesalahannya tuh yakni kesalahan penulisan preposisi yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau tidak disertai oleh spasi. Kata tersebut adalah kata di area ini seharusnya di area ini. Hal tersebut karena morfem di pada ruang publik di atas bukan berperan sebagai afiks, melainkan preposisi. Kesalahan tersebut termasuk pada tataran morfologi, yakni penulisan morfem yang salah. Kesalahan tataran morfologi tersebut menyebabkan frase tidak tampak sehingga membuat kalimat tidak efektif. Selain itu, seharusnya kalimat tersebut disertai oleh tanda baca pada akhir kalimat. Berkaitan dengan kaidah ejaan, maka terdapat penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan, yakni kalimat tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rahma dan Lubis dengan NIM 0309211010. Di sini saya akan menganalisis kesalahan-kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada koran. Sebelum memulai menganalisis, alangkah baiknya kita mengenal apa itu ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia itu adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Baiklah, di sini saya akan menganalisis sebuah koran di samping. Seperti kita lihat, koran di samping mendapat dua kesalahan ejaan bahasa Indonesia, seperti di paragraf ketiga. Kesalahan informasi yang dihimpun sip di lokasi. Yang pertama, mengetahui adanya kebakaran. Kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar 63 tahun dan Bapak Podiman 51 tahun. Warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya. Itu hanya kesalahan, dan kebaikannya yaitu setelah kata Jermal seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas tempat pemberhentian tanda tersebut. Tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Selanjutnya di paragraf ke-8, kesalahannya yaitu tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi bisa kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya.
Perbaikannya yaitu saat tanda kutip digunakan maka tanda koma di akhir tanda kutip harus ditulis sesuai tanda kutip kemudian diikuti tanda koma. Seperti tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, titik. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, titik. Sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan. Tanda kutip 2, koma, ujarnya. Selanjutnya saya akan menganalisis kata baku dan tidak baku pada papan iklan di samping. Sebelum menganalisis, alangkah baiknya kita mengenal apa itu kata baku dan tidak baku. Kata baku yaitu kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan KBBI menjadi acuannya. Adapun kata tidak baku biasanya adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor, satu di antaranya bahasa daerah, dan kata tersebut tidak ada di KBBI. Contohnya seperti di papan iklan di samping. Mungkin di sekitar rumahmu masih menemui tulisan seperti ini. Dikutip dari jurnal Muji Endah Palupi, ia menjelaskan bahwa kesalahan dalam penulisan kata baku masih sangat sering ditemui pada media iklan seperti papan pijat seperti ini. Ketidakbakuan pada kata di samping menunjukkan bahwa pembuat iklan tersebut tidak paham betul dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Papan iklan ini banyak ditemukan di jalan umum. Banyak orang yang tidak peduli akan hal ini. Tetapi untuk pemerhati, bahasa ini merupakan hal yang memprihatinkan. Semoga saja pembuatan iklan tersebut segera membetulkannya. Dalam iklan tersebut mestinya ditulis seperti terima pelayanan pijat dan praktik pengobatan alternatif. Dengan perbaikan dan penambahan kata tersebut, pelanggan yang datang dapat lebih percaya dengan pelayanan yang diberikan. Sekian analisis saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nursulistiani dengan NIM 03092021. Saya berasal dari Prodi IPS 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada papan iklan masyarakat saja yang ada di samping ini. Ya, apa itu? Mohon perhatian, tamu wajib lapor 24 jam. Kaca mobil harap dibuka. Lampu mobil atau motor wajib dimatikan. Tamu kos-kosan sampai dengan pukul 22 WIB. Terima kasih. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di papan iklan yaitu 1. Huruf kapital, 2. Tanda baca, 3. Huruf yang terpisah. Contohnya saja pada kalimat di samping itu yaitu mohon perhatian. Kalimat yang benar adalah mohon perhatian, yang dimana tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapannya, atau pertanyaan yang berupa saran atau perintah. Nah, yang kedua adalah pemakaian huruf kapital yang tidak benar, seperti pada teks yang tadi, yang dimana pada contohnya yaitu tamu wajib lapor 2 kali 24 jam, kaca mobil harus dibuka, lampu mobil atau motor wajib dimatikan, tamu kos-kosan selesai 22 WIB, dan terima kasih. Harusnya semuanya itu tidak memakai huruf kapital, hanya kata depan atau di awalnya saja yang memakai huruf kapital. Itu adalah kesalahan dalam penulisan kata sambung, seperti dibuka. Kata di tadi itu tidak sebagai posisi. Ingat, tidak sebagai posisi. Namun, kata di tadi termaksud kata yang serangkai atau yang disambungkan.
Demikian analisis dari kelompok kami. Semoga setelah menonton video ini kalian memahami kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.